Perkenalkan, saya Abdul Rasul Amin, Imam Masjid Islamic Center of Scranton, Amerika. Saya asli Bugis, Makassar, putra dari Bapak Amin dan Ibu Ica. Dulu pesantren di Pondok Pesantren Ulumul Quran Dede Hasanuddin Maros, dan menghafal Al-Quran di Pondok Tahfizul Quran Al-Markaz Al-Islami Makassar, dan kuliah S1 di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah, ini adalah tahun ketiga saya untuk imam di Amerika, diundang pimpin Ramadan sampai Idul Adha. Dan ini tahun ketiga, tahun pertama itu di Philadelphia, namanya Masjid Al-Falah, komunitas Indonesia yang ada di sana. Kemudian tahun kedua dan tahun ketiga di sini, di Scranton, 2 jam dari New York. Alasan utama saya semangat menjadi imam di Amerika, satu, ingin menjadi inspirasi buat adik-adik yang sedang belajar di pesantren, yang sedang belajar di madrasah. Karena seringkali mereka itu dipandang remeh. Oh, karena sekolah di madrasah, karena sekolah di pesantren, jadi tidak usah dipertimbangkan. Nah, saya hadir di sini jadi inspirasi buat kalian bahwa walaupun kita lulusan pesantren, belajar di madrasah, kita tetap bisa berkarir di dunia internasional. Saya tunggu di Amerika. Bagaimana sih caranya agar bisa imam di Amerika? Sebelum saya jelaskan bagaimana jalurnya, ada beberapa hal yang teman-teman mesti persiapkan pada dirinya teman-teman terlebih dahulu. Yang pertama adalah punya hafalan Al-Quran. Kedua, punya pemahaman tentang Islam. Ketiga, bisa bahasa Inggris karena kita di sini bakal kerja pakai bahasa Inggris, komunikasi pakai bahasa Inggris, dakwah pakai bahasa Inggris. Jadi, yang paling realistisnya adalah kamu harus bisa bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, punya mental, berani, percaya diri. Adapun jalurnya teman-teman ada 2. Ya, ini sepengetahuan saya. Yang pertama itu jalur resmi dari Kementerian Agama, biasanya buka seleksi bukan hanya ke Amerika, ke Jepang, ke Belanda, dan banyak lagi negara-negara lainnya yang kadang Kementerian Agama Republik Indonesia itu membuka jalur seleksi imam. Jadi kalian pantau aja websitenya, follow Instagramnya agar kalian tidak ketinggalan berita. Sama halnya juga sama lembaga-lembaga resmi yang saya tahu ya, Nusantara Foundation, itu dibina sama Gurunda Imam Samsi Ali, itu kadang juga membuka rekrutmen imam atau pengajar di Amerika. Kemudian Dompet Duafa, nah itu yang banyak orang tidak sadar adalah bahwa Dompet Duafa juga kadang-kadang buka seleksi untuk imam, yang saya tahu itu sampai Jepang, sampai Australia, juga Amerika. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur relasi. Tentu jalur relasi ini teman-teman tipsnya adalah kalau mau relasi kita hebat, kita dulu yang hebat. Karena relasi itu mengikut sama kapasitas diri kita. Jadi walaupun belum sampai di telinga kita kapan proses rekrutmen Amerika dibuka, tetap persiapkan hafalan Al-Quran kita. Tetap belajar tentang Islam, tetap belajar bahasa Inggris. Nanti kalau tiba waktunya, pasti ada jalannya, bisa juga imam internasional. Apa sih tantangan menjadi imam di Amerika? Tantangannya yang paling saya soroti itu teman-teman adalah budayanya yang rame sekali, atau bahasa kerennya multicultural. Jadi dalam satu masjid nih, ada budaya Afghanistan, budaya Amerika, budaya Palestina, budaya Arab yang mesti kita ada penyesuaian dirinya. Apalagi ini di Amerika ya. Misal, POV sebagai orang Indonesia kalau tinggal di Amerika tuh tidak jabat tangan yang tunduk kayak gitu, tidak ada di sini teman-teman. Panggil orang yang lebih tua, tidak dipanggil om, pak, bos, atau apalah itu. Mereka senangnya dipanggil brother. Jadi mau itu tua, muda, anak kecil, panggil brother kemudian sebut namanya. Dan banyak lagi hal-hal lainnya tuh yang menurut aku culture shock. Jadi kayak kaget, oh harus seperti ini. Salah satunya adalah kalau mau tinggal di sini teman-teman, sedikit lebih egois, lebih enak tinggal di Amerika. Kita tidak bisa bawa mental Indonesia tuh yang kayak harus peduli banget. Oh tidak. Nah tantangannya di situ, karena budayanya beda, tentu latar belakang belajar ilmu agama juga beda mazhabnya. Nah, penting untuk tidak merasa benar diri sendiri mazhabnya, untuk selalu debat, merasa benar sendiri, tidak. Perlu ada kelapangan untuk imam di Amerika. Karena kan banyak melihat perbedaan-perbedaan. Ada yang tegur jangan kunut, jangan berdoa, dan lain sebagainya. Banyak lapang kalau imam di Amerika. Apa sih perbedaannya imam di Amerika dan imam di Indonesia? Yang saya rasakan teman-teman, karena saya imam di Indonesia itu mulai dari SMA kelas 1,
Yang paling kelihatan bedanya adalah kalau di Indonesia kita dikontrak sebagai imam, ya sudah tugas kita pada saat sholat saja. Setelah itu sudah tidak perlu pusing dengan hal-hal lainnya tentang masjid. Tapi kalau di Amerika, tugas imamnya ya setara dengan tugas ketua pengurus masjid yang ada di Indonesia. Kita sebagai imam di sini, kita yang pimpin sholat, kadang kita yang azan, kadang kita iqomah, kadang kita yang bersihkan masjidnya, kadang kita yang harus pikirkan bagaimana caranya agar jamaah tertarik untuk ke sini. Pokoknya pekerjaan imam di sini tuh lebih dari sekedar imam, setara dengan ketua pengurus masjid di Indonesia. Kurang lebih seperti itulah gambarannya teman-teman. Jadi perlu memang kreativitas, perlu jiwa kepemimpinan dan kesabaran kalau teman-teman mau imam di Amerika. Oh iya, untuk visa yang saya pakai sekarang sebagai imam di Amerika itu pakai visa turis. Jadi karena visa turis ini punya aturan tinggal hanya 6 bulan saja, makanya setiap kali 6 bulan saya di sini saya pulang dulu ke Indonesia. Nanti kalau diundang lagi baru kembali, maksimal 6 bulan saja. Ada tidak pengalaman berkesan selama imam di Amerika? Banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Tapi di video ini saya hanya cerita 3 saja. Yang pertama, saat pertama kali mengislamkan seseorang, dia itu perempuan dari Mongolia. Ini posisinya ceritanya sudah mau maghrib. Pulang dari main basket, masjid kan gelap. Masjid gelap, kemudian di tengah-tengah masjid saya lihat ada perempuan pakai rok, kemudian pakai pakaian hitam, payung hitam. Bayangin di tengah-tengah masjid. Dia kayak gini. Kemudian saya masuk ke masjid, saya merinding kalau ceritanya. Kemudian saya tanya, apa yang bisa saya bantu? Kamu lagi ngapain? Pakai bahasa Inggris kan? Terus dia bilang, Oh iya, kapan orang-orang datang ke masjid ini? Kapan orang-orang datang untuk beribadah? kenapa memangnya? Ya, ini lagi 15 menit masuk maghrib. Kenapa memangnya? Dia bilang, Saya mau masuk Islam. di situ saya kaget. Benar-benar kaget karena itu pengalaman pertama kali saya kan. Habis itu saya bilang, silahkan duduk di sana di bagian perempuan. Setelah maghrib saya langsung sampaikan lah, alhamdulillah kita punya saudari perempuan di mana dia akan mengucapkan syahadat. Silahkan naik ke sini ucapkan syahadat. Saya bimbing dia tidak berhenti menangis karena keluarganya marah dan lain sebagainya. Dia mengucapkan syahadat, tidak berhenti nangis. Saya post itu di sosial media. Berkesan saja karena pengalaman pertama kali, kemudian dia pakai payung di tengah masjid. Wow. Kemudian yang kedua ini sama lagi. Jadi saya mau keluar mau main basket, terus saya melihat ada orang cowok itu pakai pakaian seksi, pakai rok mini juga, dan bawa bunga besar, bawa bunga, bucket bunga besar sekali. Saya lihat dari jauh, kok dia lihat saya, makin dekat, tidak berhenti senyum ke saya. Jadi saya bilang, kenapa ini orang ya? Makin saya berharap semoga bukan saya. Dia semakin mendekat ke saya. Habis itu, dia adalah seorang gay teman-teman dari LGBT. Dia kasih saya bunga. Halo, kamu imam di sini? Iya betul, saya imam di sini. Ini bunga buat kamu. Hah? Bunga buat saya? Memangnya kenapa? Ini bunga dalam rangka apa dikasih? Kata si cowok itu, ini bunga saya berikan ke kamu sebagai bentuk kepedulian saya terhadap penindasan yang dialami orang Palestina, orang Islam di Palestina. Jadi saya inisiatif kirimkan bunga setiap imam masjid yang ada di Philadelphia. Wow. Masya Allah. Kemudian yang terakhir adalah, aduh banyak sekali sebenarnya teman-teman cerita yang ingin saya sampaikan, pengalaman berkesan. Ini baru kemarin. Jadi di sini itu kalau ada orang meninggal tidak dilayati di rumah pribadi, tapi ada namanya funeral home atau rumah duka, semacam rumah tempat khusus jenazah memang. Jadi orang-orang datang ke sana. Namanya Ellen, perempuan usia 98 tahun, wafat 1 hari sebelum usianya 99 tahun. Jadi namanya Ellen. Punya keinginan, kira-kira itu wasiat ya. Dia tanya saudaranya, Saya mau ketika saya meninggal di rumah duka saya ada yang mengaji, ada yang membacakan kata-kata Tuhan. kemudian saudarinya yang mendengar itu menelpon masjid bahwa bisakah imamnya datang ke sini untuk membacakan doa.
karena dia punya keinginan seperti ini. Saya datanglah. Itu ada 90% orang non-muslim. Jadi yang muslim itu adalah si jenazahnya, kemudian keluarga-keluarganya, tapi teman-temannya itu adalah non-muslim. Jadi saya di hadapan mereka itu azan, saya di hadapan mereka baca ayat tentang innalillah wa inna ilaihi rajiun, kemudian berikan reminder bahwa dari ayat ini kita belajar bahwa hidup hanya sementara. Ayo kita berbuat baik, ayo kita saling bantu, saling menolong. Setelah itu, orang-orang non-muslim yang hadir, ada yang peluk saya, kayak, enak sekali suara kamu, BTW kamu tadi baca apa itu? Kemudian ada juga nenek-nenek yang terharu sekali. Kamu kenapa begini? Maksudnya untuk azan kan, kamu kenapa kayak gini? Itu bagus banget bacaannya. Itu berkesan banget teman-teman. Karena ternyata non-muslim itu mereka hanya tidak tahu saja, mereka hanya tidak sampai saja tentang Islam ke mereka, tapi kalau sampai tentang Islam ke mereka, mereka tuh terharu, mereka tuh senang. Jadi, itu salah satu pengalaman dakwah yang berkesan. Semoga Allah berikan hidayah ke mereka. Apakah kalau anak muda menjadi imam di Amerika bisa lebih dekat dengan anak muda yang ada di Amerika? Jawabannya tentu saja. Karena mereka merasa bahwa, seumuranku ini imamnya, jadi saya bebas untuk berekspresi, untuk bertanya, untuk belajar, dan lain sebagainya. Mereka seperti itu, apalagi ditambah kalau memang imam anak mudanya ini terbuka untuk, atau mau mendekat dengan anak muda yang ada di sini. Kayak misal saya pribadi, saya mengajak mereka untuk bowling, saya mengajak mereka untuk main biliar. Jadi dekati apa yang mereka suka, kemudian pada saat sudah ada kedekatan emosionalnya, baru masukin dakwah di sana. Bagaimana tips agar anak muda lebih istiqomah dalam beragama? Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Kalau kamu tidak mendapati, kamu yang jadi orang baiknya, kamu yang jadi orang solehnya. Karena teman itu sangat berpengaruh teman-teman. Seringkali kita tidak mau sholat pada saat nongkrong, tapi karena ada teman kita yang mengajak, ayo sholat, kita jadi ingat sholat. Tapi begitu juga dengan sebaliknya, kalau kita di circle yang salah, kita mau izin sholat, malah teman kita ketawain, malah teman kita, na'udzubillah, ada yang bilang, titip dong sholatnya. Kita jadinya tidak enak, kita malah dijudge, kamu suci ya orangnya, padahal sholat adalah standar sebagai orang muslim. Penting untuk kelilingi diri kita dengan teman yang baik, teman yang soleh, yang mana kita lihat mereka, kita ingat Tuhan.